Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan di Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar seperti hujan tropis, sungai, dan danau. Salah satu danau terkenal di Indonesia adalah Danau Toba yang menjadi sumber kehidupan masyarakat serta tujuan wisata. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan di Sumatera Utara mengalami berbagai kerusakan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Oke, di gambar ini menunjukkan penebangan hutan. Banyak hutan di Sumatera Utara ditebang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, pembangunan jalan, dan pemukiman. Hal ini menyebabkan berkurangnya hutan yang berfungsi menyerap air dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, di gambar ini menunjukkan pencemaran air di beberapa sungai dan daerah sekitar Danau Toba, tercemar oleh limbah rumah tangga, limbah industri, dan sisa pakan dari keramba ikan. Oke, di gambar ini menunjukkan kebakaran hutan di Sumatera. Pada musim kemarau, kebakaran hutan sering terjadi akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar. Asap dari kebakaran ini dapat mencemari udara. Di gambar ini menunjukkan kerusakan tanah dan longsor di Sumatera. Pembukaan lahan tanpa perencanaan yang baik menyebabkan tanah menjadi gundul sehingga mudah terjadi erosi dan tanah longsor. Di foto ini menunjukkan dampak kerusakan lingkungan di Sumatera. Kerusakan lingkungan membawa berbagai dampak buruk, antara lain banjir dan tanah longsor karena hutan berkurang. Air hujan tidak terserap dengan baik sehingga dapat menyebabkan banjir, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan. Banyak satwa liar kehilangan tempat tinggalnya. Pencemaran air sungai dan danau menjadi tidak layak untuk digunakan. Gangguan kesehatan masyarakat, pencernaan udara dan air dapat menyebabkan penyakit. Menurunnya sektor pariwisata dan kerusakan alam dapat mengurangi keindahan tempat wisata. Di gambar ini menunjukkan cara penanggulangan kerusakan lingkungan. 1. Reboisasi. Reboisasi adalah menanam kembali pohon di hutan yang telah gundul agar fungsi hutan kembali normal. Di gambar ini menunjukkan tentang pengelolaan limbah. Industri dan masyarakat harus mengelola limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke danau. Di gambar ini menunjukkan cara penegakan hukum di lingkungan. Pemerintah perlu memberikan sanksi kepada pihak yang merusak lingkungan atau yang melanggar hukum lingkungan. Edukasi masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan alam. Penggunaan sumber daya alam secara bijak. Memanfaatkan alam dengan cara yang tidak merusak keseimbangan lingkungan dan tidak merusak alam. 6. Kesimpulan. Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan. Banjir dan longsor ekstrim ini adalah hasil dari campur tangan manusia melalui yang memberi ruang pembukaan hutan. Kesimpulan untuk kita renungkan, bencana ini adalah peringatan keras. Cuaca ekstrim akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Namun, nampaknya akan selalu berlipat ganda jika daya dukung lingkungan kita sudah lemah akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya yang
tak bertanggungjawab. Ini saatnya bukan hanya berduka dan menyalurkan bantuan, tetapi juga meminta pertanggungjawaban dan memastikan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan agar bencana yang sama tidak terulang di masa depan.